Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Kirom di podcast Ngopi Dalu, ngobrol pintar, pilkada dan pemilu bersama KPU Belitung. Di kesempatan kali ini sungguh luar biasa, kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, pimpinan kami, ada Pak Ketua dari Provinsi Kepulauan Belitung dan juga Bapak Sekretaris Provinsi Kepulauan Belitung. Pada kesempatan kali ini bisa hadir di podcast kami. Dan mungkin teman-teman belum pada kenal nih ya sama Pak Ketua sama Pak Sekretaris, mungkin bisa Pak diperkenalkan terlebih dahulu, mulai dari Pak Ketua boleh? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Seperti disampaikan tadi, ada kehadiran kami di sini ya tanggal hari ini ya, hari Minggu tanggal 21 September ya kami saya sendiri sebagai ketua Husin, ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Bapak Muhtarudin selaku sekretaris KPU Provinsi hadir di KPU Belitung dalam rangka kunjungan resmi ya terkait untuk penguatan kelembagaan sekaligus memperkenalkan semua sistem untuk peningkatan kelembagaan KPU di seluruh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi itu poin kehadiran kami, tentunya ya sangat-sangat penting kehadiran kami, dan tentu kehadiran ini juga kami sudah mengikuti melaksanakan acara sambutan dari KPU Belitung sangat luar biasa. Ya. Baik, mungkin selanjutnya dari Pak Sekretaris mungkin bisa menyampaikan, memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Muhtardin, Sekretaris KPU Provinsi Bangka Belitung. Ya, mungkin ini juga perkenalan. Kami sengaja mampir ke KPU Belitung ini untuk memperkenalkan aplikasi Sigap. Ya, Sigap itu adalah sistem integratif pengawasan dan pembinaan KPU Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, tujuannya kita akan melakukan penilaian kinerja dari seluruh KPU Kabupaten Kota, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi data yang terintegratif ya. Kita bisa nilai nanti ke depannya kabupaten kota mana yang lebih baik, lebih tinggi tingkat kinerjanya dari 7 KPU Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya pikir seperti itu. Baik, ya teman-teman pemilih, ini sebenarnya udah kali 2 pertemuan dengan Pak Ketua ya Pak ya. Waktu saya jadi CPNS, orientasi tugas, Pak Ketua kebetulan yang mengisi acaranya. Kemudian untuk Pak Sekretaris mungkin ini kali pertama ya Pak ya, kita pertama. Karena saya juga baru 2 bulan bertugas di Bangka Belitung. Ya, jadi buat teman-teman pemilih ini luar biasa, kali pertama kita berjumpa di podcast KPU Belitung. Jadi pada kesempatan kali ini, hari ini kita ada acara terkait tentang pembahasan aplikasi Sigap dan juga penguatan kelembagaan ya Pak ya. Dan mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris Provinsi terkait aplikasi Sigap ini merupakan aplikasi inovasi terbaru dari Provinsi Kepulauan Belitung, ide dari Pak Sekretaris dengan support dari Pak Ketua dan juga tim yang di belakangnya membuat suatu aplikasi yang luar biasa. Dan mungkin apa harapannya Pak untuk mungkin dari Pak Ketua dulu, harapannya untuk aplikasi ini, kemudian bagaimana harapannya untuk KPU Belitung tersendiri dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu untuk baik yang sebelumnya maupun selanjutnya Pak. Baik, tadi Pak Sekretaris sudah menjelaskan salah satu agendanya ya terkait menyampaikan ingin melaksanakan program ya bersama dengan 7 satker ya dengan di bawah KPU Provinsi terkait aplikasi tadi. Nah, hubungannya dengan KPU sendiri ya sudah disampaikan lebih ditujukan kepada pemilih ya. Saya ingin menyampaikan tentunya bukan pemilih saja ya, kita bicara dalam konteks masyarakat. Dan masyarakat itu adalah pemilih daripada pemilu maupun pilkada. Nah, inilah buktinya KPU itu hadir ya. Kalau mungkin masyarakat selama berpikir KPU itu hadir ketika pemilu saja, ketika hadir pada saat pilkada ya, atau pilkada ulang atau PSU. Nah, ini bentuknya dengan aplikasi Sigap inilah nanti diharapkan keberadaan eksistensi kerja-kerja KPU itu di dalam rangka melaksanakan proses demokrasi, pengembangan demokrasi, peningkatan demokrasi, dan tentunya peningkatan kualitas pemilu maupun pilkada di rezim berikutnya
salah satunya adalah di Bangka Belitung ada aplikasi ini, sehingga nanti ya KPU dengan jajaran komisioner sampai kepada jajaran sekretariatnya nanti dengan penguatan dengan ada aplikasi ini, kinerjanya kuat, tentunya menghadapi rezim pemilu berikut maupun pilkada berikutnya akan lebih siap, dan tentunya baik, tentunya menjadi bagi daripada pelayanan kita kepada pemilih maupun pada masyarakat. Itu harapannya seperti itu, dan lain-lainnya tentu apa yang kita lakukan hari ini tentu tujuannya sangat besar sekali ya. Poinnya gini, ya kalau ini dianggap satu hal yang baik, artinya ya itu akan berdampak secara nasional kalau ini memang diuji itu baik. Karena apa? Ya kita bekerja di KPU ini, ya apalagi kita ini KPU provinsi ini kepulauan. Tentu kalau tidak ada biaya, mana bisa kita melakukan supervisi dan monitoring secara langsung, ya. Nah, tapi dengan adanya seperti aplikasi ini akan lebih memudahkan kita untuk mensupervisi maupun monitoring terkait kerja-kerja dari KPU kabupaten kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung, yang tentunya KPU sendiri, KPU provinsi juga ya harus lebih teratas, lebih terdepan untuk peningkatan kinerjanya. Nah, itu harapannya dengan di peningkatan supervisi dan monitoring dengan aplikasi ini, ya artinya kita akan coba meningkatkan layanan-layanan kita kepada masyarakat, tidak hanya dalam tahapan-tahapan pemilu maupun tahapan pilkada, tapi di masa sunyi tanda kutip ya, tidak pilkada, kita masih eksis. Jadi KPU tetap eksis walaupun tidak di pilkada, seperti itu. Ya, Jangan kami tambahkan juga barangkali bahwa di aplikasi Sikap ini kita juga memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk memberi komentar, tanggapan terhadap kinerja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi memang dalam dashboard awalnya kita persilahkan, nanti akan tampak mana kabupaten kota yang lebih dominan, yang kinerjanya lebih baik, dan masyarakat bisa melihat apa yang dilakukan oleh setiap KPU Kabupaten Kota yang ada di Bangka Belitung dan memberi tanggapannya. Dan tanggapan itu akan kita jadikan input tentunya, karena kita akan lakukan evaluasi setiap bulannya dengan kabupaten kota. Kita akan undang rapat, ya tidak pun bisa dilakukan secara luring, kita bisa lakukan secara daring melalui Zoom. Yang penting kita punya datanya dalam aplikasi Sikap ini. Saya kira demikian. Baik. Tambahan lagi boleh nih? Boleh, silakan. Karena kebetulan kata kuncinya gini, tadi saya bicara artinya semuanya kan muaranya adalah ya pertama eksistensi. Ini kita ingin menunjukkan bahwa eksistensi KPU. Jangan masyarakat tuh melihat KPU itu ada, KPU itu hadir bergaya sok-sokan hanya dari pemilu maupun pilkada. Tetapi tanpa pemilu dan tanpa pilkada, dalam keadaan tidak tahapan ini, KPU bekerja. Dan tujuan bekerjanya adalah, poinnya adalah untuk sebuah kualitas demokrasi melalui wadah pemilu maupun pilkada untuk rezim ataupun di tahun-tahun mendatang. Dan ya apa ini kata kuncinya, prinsip kepemiluan itu salah satunya kan profesional, transparansi, keterbukaan, bukan akuntabilitas. Bapak bilang tadi, sekretaris bilang tadi kan, masyarakat silakan berkomentar. Nah, artinya dengan aplikasi ini nanti kita luncurkan dan bisa berjalan, KPU terdepan dalam transparansi, akuntabilitas, dan tentu profesionalitas. Wah, luar biasa teman-teman pemilih. Jadi ternyata Pak Sekretaris ini baru 2 bulan tapi inovasinya sudah luar biasa, dibantu dengan support dari Pak Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung, bahwasanya nggak nanya dia asal dari mana ya? Oh iya, lupa. Oh iya, boleh. Tadi belum. Bisa. Boleh, Pak. Iya, mungkin belum tahu ya. Lupa tadi, Pak ya. Maaf. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya sebelum di KPU Provinsi Bangka Belitung, saya selama 4 tahun ini tuh ada di KIP Aceh. Saya adalah sebelumnya sekretaris KIP Aceh, Komisi Independen Pemilihan Aceh. Ya, sama sebenarnya KPU juga, hanya karena dia memiliki beberapa kekhususan, ya. Dia punya aturan undang-undang tentang pemerintahan Aceh yang harus dijalankan yang agak berbeda dengan undang-undang secara umum, ya, undang-undang pemerintahan kita secara umum, maka namanya pun berbeda, ya. Jadi namanya di sana Komisi Independen Pemilihan, bukan Komisi Pemilihan Umum seperti halnya di provinsi dan kabupaten kota lainnya di luar Aceh. Ya. Itu kan poinnya kan, beliau ini sekretaris KIP, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Provinsi Aceh.
Kalau pemilu itu salah satu tujuan pemilu itu sarana integrasi bangsa, beliau kita katakan sukses. Ya, kalau di sini artinya dengan aplikasi SIGA itu salah satu adalah bagaimana pemilu dan pilkada itu hadir untuk menguatkan integrasi bangsa. Itu. Ya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa buat teman-teman pemilih. Itu tadi ini perkenalan singkat dan ngobrol-ngobrolan singkat terkait dengan aplikasi baru yang sedang di-upgrade terus digarap dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita sama-sama support, mudah-mudahan aplikasi ini bisa berkembang, bisa lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk semuanya ya Pak ya, untuk 7 satker yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan mudah-mudahan buat teman-teman pemilih apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan Pak Sekretaris juga, bahwa silakan apabila ada masukan, dan ini kita buka transparansi seluas-luasnya ya Pak ya. Karena itu tadi KPU yang mungkin teman-teman pemilih masyarakat melihatnya bahwa kerjanya cuma di pas tahapan saja, benar. Padahal kegiatan KPU tuh di luar tahapan juga lumayan panjang, apalagi sebelum tahapan tuh 2 tahun sebelumnya melalui proses tahapan 11 tahapan yang harus dilalui. Setelah tahapan ada laporan untuk pasca tahapannya Pak ya. Jadi memang sibuk ya bagi teman-teman pemilih apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Gini ya, untuk di akhir ya. Iya Pak, sekian akhir Pak boleh. Untuk masyarakat demi untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui sarana pemilu maupun pilkada. Di saat Dalu ini Ketua KPU Provinsi dan Sekretaris KPU hadir di KPU Belitung. Besok pagi atau mungkin subuh kami hadir di KPU Belitung Timur. Wah, luar biasa. Baik, teman-teman, tadi sudah kita bincang-bincang secara singkat ya Pak ya. Sebenarnya mau ngobrol panjang, tapi kalau panjang bisa sampai 2 jam ya Pak ya. Jadi demikian, nanti mudah-mudahan bisa ada kesempatan waktu lagi buat datang di podcast kami Pak. Luar biasa. Kami harapannya ada ngobrol lebih banyak lagi dengan Pak Ketua dan Pak Sekretaris. Doanya juga. Iya Pak. Ya, karena sikap KPU Babel ini nanti akan pertama sekali mungkin kita lakukan perkenalannya juga di LAN RI, kemudian kita akan bawa juga ke KPU RI. Mudah-mudahan ya bisa menjadi contoh, amin, ya, untuk seluruh provinsi KPU provinsi se-Indonesia. Amin, amin Pak. Mudah-mudahan bisa dikembangkan dengan lebih baik lagi. Iya. Doanya saya. Siap. Mudah-mudahan kita doakan semuanya lancar ya Pak ya. Terima kasih buat Pak Ketua dan Pak Sekretaris, buat teman-teman pemilih terima kasih. Jangan lupa selalu support kami di podcast kami. Jangan lupa di saya like, comment dan subscribe, dan jangan lupa ya selalu pantau terus kegiatan KPU baik di kabupaten maupun provinsi. Terima kasih. Saya Kirom dan Pak Amir dan Pak Muhtar. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf Pak. Pak Husin dengan Pak Amir. Pak Husin, maaf Pak. Karena hampir mirip karena Pak Husin ini hampir mirip dengan namanya Pak Ketua kami. Pak Amir Husin, ini Pak Husin. Mohon maaf Pak ya. Grogi jadinya baru pertama kali ketemu sama Pak Husin. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.